Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam, assalamualaikum, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke teman-teman, kembali ketemu saya lagi. Ayo kita sharing-sharing lagi ya. Sharing-sharingnya tidak usah kalau sharing-sharing sama saya itu sharingnya langsung singkat padat gitu ya, tidak perlu bulet-bulet gitu kan, dan tidak perlu bahasanya tinggi-tinggi gitu kan, karena kita harus sadar banyak sekali orang yang hidup di desa-desa tidak mengerti dengan bahasa-bahasa yang keren-keren ya, apalagi saya juga hidupnya di desa, jadi bahasanya gitu-gitu aja. Oke. Teman-teman, kali ini ya kita akan sharing salah kaprah tentang doa ya teman-teman, karena sampai detik ini pun saya menjumpai orang berdoa gitu kan, dari saya bertanya kepada banyak orang yang saya jumpai ketika berdoa, padahal itu orang juga orang ngerti, orang paham gitu kan, tapi ternyata ketika praktik doa ya ternyata salah kaprah ya teman-teman, yang mengakibatkan doa itu akhirnya tidak ijabah gitu loh. Doa itu tidak terkabul, tidak terjadi. Nah, sebenarnya penting sekali kita itu mempunyai ilmu ya, mempunyai ilmu. Makanya di kitab Ta'lil Ulumul Muta'alim gitu ya, kita dituntut untuk mencari ilmu gitu. Gimana? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu mulai dari awit gendongan sampai ke liang lahat. Jadi kita mulai dari kita lahir ke dunia sampai ke liang lahat, kita itu dituntut untuk mencari ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah makanannya ruh, bekalnya kita hidup di dunia. Makanya ketika orang fokus pada ilmu, dunianya pasti ikut, uangnya pasti ikut. Tetapi kalau orang itu fokusnya hanya pada uang ya, pada dunia, ilmu tidak ikut. Dunia bisa habis, tapi ketika punya ilmu ya dunianya nggak akan habis. Itu pentingnya ilmu ya. Sekarang saya akan sharing kepada teman-teman ya, untuk supaya tidak salah dalam berdoa gitu. Yang perlu dipahami, doa itu apa sih teman-teman ya? Doa itu apa ya? Doa itu maknanya itu bukan meminta loh ya teman-teman, tapi maknanya adalah melepaskan ya. Kita melepaskan gitu loh. Tapi kebanyakan praktik di luar sana orang doa itu selalu meminta ya. Ketika teman-teman meminta gitu kan, meminta kepada Tuhan ya, itu apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah vibrasi kita ya, vibrasi kita itu vibrasi dalam keadaan 175 MHz. Kalau di dalam buku Power and Force itu dalam keadaan force gitu loh. Ya, dalam keadaan low vibrasi kita, otomatis doa kita itu tidak sampai ke semesta, ya, tidak bisa. Karena apa? Karena low, ya, karena rendah vibrasinya, apalagi kata-kata meminta. Apalagi dulu kita didoktrin ya di dalam agama kita, ketika kita masih belajar gitu, ada dalil seperti ini, ud'uni astajib lakum. Nah ini salah kaprah ini. Ud'uni ini dimaknai minta gitu kan, astajib lakum nanti tak kasih. Nggak seperti itu konsepnya. Selama kita masih meminta kepada Tuhan, disitulah kita nggak akan pernah doa yang kita lontarkan kepada Tuhan, kepada semesta itu dalam keadaan low ya kan. Apalagi kata meminta berarti satu, belum punya. Ketika belum punya, rasa yang diterima ya, rasa yang ada di dalam diri itu adalah rasa belum punya, nggak ada. Berarti ya, yang dilontarkan kepada semesta itu juga zong, juga rasa tidak punya. Contoh ya, Tuhan berikanlah uang 100 juta. Berarti rasanya bagaimana rasanya? Rasanya adalah belum punya uang 100 juta. Berarti vibrasi yang dikirim ke semesta itu adalah vibrasi tidak punya. Ketika tidak punya itu berarti vibrasi false, vibrasi low. Dan orang yang suka meminta-minta, mohon maaf nih, yang suka meminta-minta, baik minta terhadap makhluk atau minta kepadanya, minta ke semesta, berarti adalah orang yang vibrasinya rendah. Apalagi ditambah dengan sikap sifat berharap-harap.
wis meminta gitu kan, meminta habis itu diharap-harap. Ini full, ini vibrasinya sangat rendah sekali ini. Ini sangat rendah sekali. Jadi teman-teman yang harus dipahami ya, hal yang harus dipahami, doa itu bukan meminta ya teman-teman, tapi melepaskan. Jadi kita itu disuruh melepaskan ya. Kita disuruh melepaskan apa? Melepaskan rasa. Rasa apa? Ketika kita melepaskan misalkan nih, rasa berkelimpahan uang 100 juta atau 100 miliar sudah dilepaskan ke semesta, otomatis yang akan kembali kepada kita itu adalah apa? Ya uang 100 juta atau 1 miliar tadi. Karena apa? Yang kita lontarkan, yang kita kirim ke semesta adalah sudah punya, ya, bukan meminta, terapi rasa. Apalagi ada dalil, ada Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya, prasa. Berarti di situ ada rasa, ada energi. Berarti energi yang kita lepas kepada semesta itu adalah energi sudah punya uang 100 juta, bukan meminta ya, bukan praktek meminta. Dan orang yang praktek setiap hari praktek meminta itu adalah orang yang dimana vibrasinya rendah, dan ketika vibrasi rendah doanya itu tidak mungkin terkabul, mustahil. Karena apa? Karena di semesta ini terdiri dari vibrasi gitu kan. Ketika vibrasi kita itu tidak sama dengan semesta, kita low ya, kita tidak power. Nah, kita nggak akan bisa ya olah rasa yang bagus. Makanya tolong dimanai kesalahkaprahan tentang doa. Doa itu bukan meminta teman-teman ya. Doa itu adalah melepaskan. Makanya ada dalil, ada beberapa di dalam Islam itu ad-du'a'u hijjul ibadah. Ya kan? Doa itu pokoknya, pangkalnya ibadah. Berarti apa? Kepasrahan. Pasrah, melepaskan gitu loh. Melepaskan apa? Melepaskan rasa. Ya, rasa misalkan belum punya mobil, jangan minta mobil. Kalau Anda meminta mobil berarti vibrasinya low, berarti force. Bagaimana supaya kita punya mobil cepat? Ya harus power. Bagaimana? Kita setiap hari merasakan, praktiknya gimana? Ini sudah saya alami sendiri teman-teman, ketika saya masih punya motor satu itu ya, motor TVS Neo itu, saya naik motor itu, tapi yang ada rasa saya dan yang ada di mindset saya itu mobil teman-teman. Itu mobil. Jadi saya merasakan naik motor ini bukan naik motor, melainkan naik mobil. Itu nggak cukup, nggak butuh waktu lama teman-teman. Saya mendapatkan mobil free, gratis pada waktu itu. Dan ini saya praktikkan sampai detik ini. Makanya mohon maaf teman-teman, jangan bilang, kalau ada orang bilang orang kalau nggak berdoa berarti sombong loh. Anda lupa bahwa Tuhan itu menciptakan makhluknya, itu sudah ada bekalnya, sudah ada takdirnya. Kita tinggal olah rasa. Makanya di video saya yang dulu itu ada kata, rasamu adalah doamu. Jadi setiap kita apalagi ada al-kalamu nisfu doa, kata-kata separuhnya doa. Kalau apakah orang itu harus berdoa seperti ini? Kalau doa seperti ini berarti itu salah kaprah, masih menganggap Tuhan jauh di luar sana, ya kan, di atas sana, ada di daerah sana gitu. Nah itu salah kaprah. Kita itu doa itu harus melepaskan apa? Rasa ya. Itu tadi prakteknya itu luar biasa sekali. Ini harus benar-benar dipahami ya teman-teman ya, bahwa doa itu bukan meminta tapi melepaskan. Dan yang harus dipahami sekali lagi adalah bahwa doa itu bukan meminta tapi melepaskan. Dan orang yang meminta itu vibrasinya pasti rendah. Meminta, kata minta berarti keadaan belum punya. Ketika keadaan belum punya, berarti rasa yang dipakai adalah rasa belum punya. Otomatis getaran vibrasi yang dikirimkan ke semesta itu pun juga belum punya. Inilah sebabnya mengapa ada manusia miskin permanen, ya kan? Miskin permanen, kere permanen, karena yang dikirimkan ke semesta itu adalah vibrasi kekurangan, vibrasi meminta gitu loh. Ini alasannya kenapa orang yang kaya itu cepat kaya. Orang yang kaya ketika jatuh mudah lagi, karena vibrasi
Ya, vibrasi yang dikirimkan ke semesta melalui rasa, melalui doanya itu bukan meminta, melainkan melepaskan. Beda dengan orang yang kemiskinannya permanen. Doa yang dilepaskan ke semesta itu adalah bukan doa, melainkan meminta. Makanya vibrasinya vibrasi kekurangan, vibrasi rendah, vibrasi force. Ini yang harus dipahami ya teman-teman. Luar biasa loh tentang doa ini. Tapi kenyataannya, faktanya di setiap agama apapun nggak pernah diajarin hal seperti ini, ya, nggak pernah, sehingga mereka diajarin berdoa seperti ini dan menganggap bahwa ada di luar sana, dan tidak diajarkan secara ilmiah gitu kan, bahwa ada vibrasi, ada frekuensi, ada getaran gitu ya. Apalagi kalau kita berdoanya menggunakan frekuensi gitu kan, nada luar biasa sekali itu vibrasinya bagus, frekuensinya bagus, otomatis kita lepaskan ke semesta akan kembali cepat kepada diri kita. Nah, oke teman-teman, itu sharing ya, supaya doa teman-teman ketika berdoa itu tidak dalam keadaan force ya, tapi melainkan dalam keadaan power. Karena doa itu bukan meminta ya teman-teman. Hakikatnya doa itu bukan meminta, tapi melepaskan. Melepaskan apa? Melepaskan rasa, melepaskan rasa apa? Rasa kebutuhan kita. Itu sudah ada. Gitu ya teman-teman. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika video ini sangat bermanfaat untuk saudara-saudara, bisa di-share, jangan lupa like dan komen ya, jangan lupa subscribe ya. Oke, ikuti terus video-video saya. Kenapa? Karena saya membahasnya tidak secara ruwet ya, tidak secara bahasa tinggi-tinggi, tapi bahasan desa ya teman-teman, yang mudah dipahami. Oke, itu teman-teman, jika ada salah mohon dimaafkan, kebenaran hak milik Tuhan semesta alam. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu rahayu. Om santi santi om. Salam. Assalamualaikum, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya.